Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas soal latihan tentang limit fungsi dita hingga. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, sebelum kita bahas soal latihan limit fungsi dita hingga, kita lihat dulu rumus-rumus limit fungsi dita hingga. Jadi limit fungsi dita hingga itu ada dua. Yang pertama untuk fungsi aljabar, yang kedua untuk fungsi trigonometri. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang limit fungsi dita hingga untuk fungsi aljabar. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Ya, ini limit X mendekati dita hingga 3X pangkat 4 min 7X kuadrat per 2X pangkat 4 tambah 5X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat rumus limit fungsi dita hingga yaitu limit X mendekati dita hingga, bentuknya yaitu AX pangkat M per BX pangkat N. Jadi yang kita perhatikan adalah nilai pangkatnya. Nah, di sini pangkat terbesarnya adalah 4, kemudian yang penyebutnya juga 4. Berarti kesimpulan kita M sama dengan N. Sehingga bisa kita selesaikan untuk soal ini, kita ambil koefisiennya saja, yaitu 3/2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Nah, sama dengan bentuk yang tadi, ya, kita lihat dulu limit, ini bentuknya mirip X dita hingga dengan bentuk AX pangkat M per BX pangkat N. Nah, kamu perhatikan pangkat yang di atas adalah yang tertinggi 3X, yang di bawah adalah 2X kuadrat. Berarti kita bisa simpulkan pangkat yang di atas kurang dari yang di bawah. Sehingga jawabannya menjadi 0. Oke, jadi pilihannya yang A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Limit X mendekati dita hingga X tambah 3 per 2X min 1 dikurang 2X tambah 5 per X min 7. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nah ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Berarti kita tulis limit X mendekati dita hingga, berarti kita samakan penyebutnya, bagian bawahnya berarti bisa kita tuliskan di sini adalah 2X min 1 dikali dengan X min 7. Berarti yang bagian atas ini kita kalikan silang saja ya, biar mudah. Itu menjadi X tambah 3 dikali dengan X min 7 dikurang 2X tambah 5 ya dikali 2X min 1. Oke. Berarti menyelesaikan soal ini mudah. Kita kalikan saja atau kita ambil pangkat-pangkat tertingginya. Nah, untuk bagian pembilang kita lihat pangkat tertingginya pasti kalau kita kalikan X dengan X ini ya, berarti menjadi X kuadrat. Dikurang, nah ini kita kalikan yang ini aja, 2X dikali 2X nanti menjadi 4X kuadrat. Sedangkan yang bawah yang kita kalikan adalah 2X dengan X, berarti pangkatnya menjadi 2X kuadrat. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati dita hingga menjadi min 3X kuadrat per 2X kuadrat. Berarti jawabannya min 3/2. Pilihan yang C. Oke, mudah bukan? Oke, soal selanjutnya. Limit X mendekati dita hingga akar dari 4X kuadrat tambah 5X tambah 5 dikurang 4X kuadrat tambah X min 3. Nah, untuk bentuk seperti ini, ya kamu ingat bentuk umumnya yang tadi ya, limit X mendekati dita hingga yaitu akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R. Berarti kita perhatikan di sini A-nya adalah 4, kemudian P-nya adalah 4. Berarti bisa kita simpulkan ya, nilai A sama dengan P yaitu sama dengan 4. Nah, setelah itu baru kita lihat nilai B-nya. B-nya itu sama dengan 5. Kemudian Q-nya sama dengan 1. Nah, karena kita ketahui nilai A sama dengan P sama dengan 4, berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita substitusi aja nilai B-nya, yaitu 5 dikurang 1 per
2 akar 4. Berarti sama dengan 4 per 2 kali 2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Jadi pilihannya adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal selanjutnya. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kita perhatikan koefisien di X kuadrat dan X kuadrat yang ini ya. Berarti ini nilai A-nya sama dengan 1, di sini juga P-nya sama dengan 1. Nah, kita ketahui bahwa A sama dengan P sama dengan 1. Berarti baru kita lihat nilai B-nya ya. B-nya di sini sama dengan 2, kemudian Q-nya sama dengan 3. Nah, jadi untuk soal ini kita gunakan rumus ya. Karena A-nya sama dengan P, berarti B min Q per 2 akar A. Nah, kita substitusi nilai B-nya, yaitu 2 dikurang 3 per 2 akar 1. Berarti sama dengan min 1 per 2. Jawaban yang B. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kamu ingat bentuk yang limit X mendekati tak hingga, yaitu bentuk AX pangkat M per BX pangkat N. Nah, jadi kita lihat pangkat tertingginya saja. Yang di atas berarti yang kita lihat ini sama ini ya. Berarti kalau kita tuliskan jadi limit X mendekati tak hingga, ya ini akar 5 dari X pangkat setengah dikurang akar 3 dari X pangkat setengah. Sedangkan yang bawah pangkat terbesarnya 4X. Nah, kamu perhatikan yang atas ini kan pangkatnya setengah ya. Nah, setengah dua-duanya. Sedangkan yang bawah ini sebenarnya pangkatnya adalah 1. Berarti kesimpulan kita, pangkat yang di atas kurang dari yang di bawah. Berarti jawabannya adalah 0. Oke? Yang A pilihannya. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita gunakan cara ini kita kalikan ke dalam dulu ya. Dua-duanya, ini ke sini, kemudian ini juga ke sini, ini juga ke sini. Berarti kalau kita selesaikan jadi limit X mendekati tak hingga, kalau kita kalikan ke dalam, ini kan menjadi 25X kuadrat dikurang 10X ya. Dikurang akar dari dalamnya menjadi 25X kuadrat tambah 10X. Nah, ini kita cari dulu koefisien yang di X kuadrat, yaitu A-nya sama dengan 25, di sini P-nya sama dengan 25. Berarti kita simpulkan nilai A sama dengan P sama dengan 25. Nah, kemudian kita lihat nilai B-nya. Di sini B-nya sama dengan min 10, di sini Q-nya sama dengan 10. Berarti untuk soal ini kita gunakan rumus karena A-nya sama dengan P, yaitu B min Q per 2 akar A. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi min 10 dikurang 10 per 2 akar 25. Berarti sama dengan min 20 per 2 kali 5 sama dengan min 20 per 10 sama dengan min 2. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sekali lagi kita perhatikan pangkat-pangkat tertingginya ya. Nah, ini kita ambil yang ini juga kita ambil yang ini. Untuk bagian penyebutnya kita ambil nih. Berarti kalau kita tuliskan, lebih sederhana menjadi limit X mendekati tak hingga. Ingat, akar dari X kuadrat adalah X, berarti bisa kita tulis X akar 12 ditambah ini menjadi 2X. Sedangkan bagian penyebutnya kita ambil yang X saja. Nah, kamu perhatikan, ini kan pangkatnya sama semua ya, yaitu pangkat 1 semua. Nah, berdasarkan sifat limit dan rumus yang mudah kita buat tadi, kita bisa tulis jawabannya menjadi akar 12 tambah 2 per 1. Nah, kalau kita sederhanakan, akar 12 itu adalah 2 akar 3 tambah 2 sama dengan 2 dalam kurung akar 3 tambah 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, alhamdulillah. Oke, kita perhatikan soal berikutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita kalikan dulu ini ke dalam ya. Berarti kita tuliskan
limit X mendekati tak hingga, ini menjadi akar dari 4X kuadrat tambah 5. Nah ini minnya kita taruh di luar, berarti dalam menjadi 2X min 1. Oke, kita ubah lagi menjadi limit X mendekati tak hingga, ini adalah 4X kuadrat tambah 5. Ini kita buat dalam bentuk akar, sehingga menjadi 2X min 1 kuadrat. Oke, nah selanjutnya, nah ini kita tuliskan kembali limit X mendekati tak hingga, akar dari 4X kuadrat tambah 5 dikurang, nah ini kita buka ya, nah kuadratnya menjadi 4X kuadrat min 4X tambah 1. Nah bentuk ini kamu perhatikan koefisien dari X kuadrat dulu. Di sini A-nya 4, nah di sini P-nya juga 4. Berarti kesimpulan kita nilai A itu sama dengan P. Kita perhatikan nilai B-nya. B-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan min 4. Sehingga kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A ya, karena A-nya sama dengan P. Nah, kita lanjutkan, substitusi nilai B-nya itu 5 dikurang min 4 per 2 akar 4. Berarti sama dengan 9 per 2 kali 2 sama dengan 9 per 4. Oke, jawaban yang D. Alhamdulillah. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita ubah yang bagian sini ya. Nah, ini kalau kita tuliskan menjadi limit X mendekati tak hingga, akar dari 4X kuadrat tambah 10X min 5. Nah, ini minnya kita taruh di luar, dalamnya menjadi 2X min 3. Oke, kita lanjutkan kembali, kita tuliskan jadi limit X mendekati tak hingga, akar dari 4X kuadrat tambah 10X min 5. Ini menjadi min akar ya, 2X min 3 kuadrat. Oke, sekali lagi ya, kita tuliskan menjadi limit X mendekati tak hingga, ini akar dari 4X kuadrat tambah 10X min 5 dikurang akar dari, nah ini kita kuadratkan menjadi 4X kuadrat min 12X tambah 9. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ya, koefisiennya nilai A-nya 4, P-nya juga 4. Berarti kesimpulan kita ya A sama dengan P. Nah, baru kita lihat nilai B-nya ya. Di sini B-nya sama dengan 10, di sini Q-nya min 12. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Oke, kita substitusi. B-nya 10 dikurang min 12 per 2 akar 4. Berarti sama dengan 22 per 4. Berarti kalau kita simpulkan, jawabannya adalah 5,5. Oke, bisa dipahami ya? Pilihannya adalah yang C. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk akar ya. Berarti bisa kita tulis limit X mendekati tak hingga gitu ya. Ini menjadi akar dari 3X min 1 kuadrat. Dikurang, yang ini tetap ya, menjadi 9X kuadrat min 11X tambah 9. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi limit X mendekati tak hingga. Nah, kita buka kuadratnya menjadi 9X kuadrat min 6X tambah 1. Dikurang akar dari, kita tuliskan 9X kuadrat min 11X tambah 9. Nah, kalau kamu perhatikan, di sini nilai A-nya 9, nilai P-nya juga 9. Berarti kesimpulannya A sama dengan P sama dengan 9. Kemudian kita lihat nilai B-nya adalah min 6, Q-nya adalah min 11. Nah, menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti kita lanjutkan min 6 dikurang
min 11 per 2 akar 9. Berarti menjadi min 6 tambah 11 per 2 kali 3 sama dengan 5 per 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka bentuk ini kita kalikan ke sini ya. Begitu juga bentuk yang ini kita kalikan. Berarti bisa kita tuliskan limit X mendekati tak hingga, ya ini menjadi akar ya dari 9X min 1 dikali 36X tambah 1 dikurang, ini menjadi akar 9X dikali 36X tambah 1. Oke, nah ini kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati tak hingga, ini menjadi akar ya, ini 324X kuadrat ya tambah 9X min 36X min 1 dikurang akar dari 324X kuadrat tambah 9X. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Ini menjadi limit X mendekati tak hingga akar dari 324X kuadrat min 27X min 1 dikurang akar dari 324X kuadrat tambah 9X. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini nilai A-nya adalah 324, P-nya juga sama dengan 324. Berarti A sama dengan P. Kemudian kita perhatikan nilai B-nya. B-nya sama dengan min 27. Di sini Q-nya sama dengan 9. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti sama dengan min 27 dikurang 9 per 2 akar 324. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi min 36 per 2 dikali 18. Berarti sama dengan min 36 per 36 sama dengan min 1. Jadi jawabannya yang E. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal latihan limit fungsi di tak hingga untuk fungsi aljabar telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.